Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan bagaimana kalian kafir sedangkan kalian dibacakan atas kalian ayat Allah dan di dalam kalian ada Rasulnya dan barang siapa yang dia berpegang teguh kepada Allah maka sungguh dia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang mereka beriman, bertakwalah kalian pada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah sekali-kali kalian sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri. Dan berpegang teguhlah kalian kali Allah semuanya. Kalian oleh kalian nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuh-musuhan, maka Dia melembutkan di antara hati-hati kalian. Maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Dan kalian berada atas tepi jurang dari api neraka. Dan Dia menyelamatkan kalian. Itulah Allah menjelaskan di kalian ayatnya kalian mendapat petunjuk dan hendaklah ada dari kalian suatu kepada kebaikan. Mereka memerintahkan pada yang ma'ruf, mereka mencegah dari yang jahat. Dan mereka orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, dan mereka berselisih dari sesudah apa yang telah datang pada mereka, bukti-bukti kebenaran yang nyata itu. Mereka itu siksa yang besar. Pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Adapun orang-orang wajah-wajah mereka menjadi hitam, apakah kalian kafir? Keimanan kalian rasakanlah oleh kalian siksa itu, sebab kalian kafir. Dan adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka menjadi putih di dalam rahmat Allah, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Begitulah ayat-ayat Allah. Kami memberitakan atas engkau dengan kebenaran
dan tidaklah Allah tidak Allah menghendaki kezaliman bagi alam semesta. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. kuntum khayra ummatin lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. lan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukum fala yunsarun. Duribat 'alaihimudh dhillatu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa bighadabin minallah wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskah dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaquluna asya'a bighairi dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun ana al-laili wa hum yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat ulaika minas shalihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Sadaqallahu azim. Dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan kepada Allah akan dikembalikan segala al-umur, urus itu, turja'u, akan dikembalikan Allah, kepada Allah bil ardi, di bumi, wama, dan apa yang di samawat, di langit, ma, apa yang walillah, dan bagi Allah, sama-sama, Dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan kepada Allah akan dikembalikan segala itu. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari para manusia. Kalian memerintahkan pada yang makruh, kalian mencegah dari yang munkar, kalian beriman pada Allah. Dan jikalau beriman ahli kitab itu, sungguh dia adalah lebih baik bagi mereka dari mereka orang-orang yang beriman, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Al-fasiqun, orang-orang yang fasik, wa aksaruhum, kebanyakan mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman, minhum, dari mereka, kahum, di mereka, khairan, lebih baik, makana sungguh dia dia adalah ahlul kitab, ahli amanah, beriman, walau
dan dan jikalau jikalau Allahi kepada wa tu'minuna dan kalian beriman anil mungkar dari yang dari mungkar wa kebenaran tanhauna dan kalian kalian mencegah mencegah bil ma'ruf jangan yang yang ma'ruf ta'muruna dan kalian memerintahkan binasih bagi bagi para manusia ukhrijat dikeluarkan khairu ummah sebaik-baik umat kuntum kalian adalah sama-sama kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi para manusia kalian menyuruhkan kepada yang dan kalian mencegah dari yang munkar dan kalian beriman pada Allah Allah dan jikalau beriman ahli kitab sungguh dia adalah lebih baik bagi mereka dari mereka orang-orang yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik tidak akan tidak mereka memudaratkan kalian kecuali gangguan lisan dan jika mereka memudaratkan kalian mereka akan berpaling dari kalian ke belakang kemudian tidaklah mereka ditolong yusarun mereka ditolong tidaklah al-adbar ke belakang yuwallukum mereka menyebutkan kalian mereka akan berpaling dari kalian yuqatilukum mereka memerangi kalian wain dan azan gangguan lisan illa kecuali hukum mereka tidak akan memudaratkan kalian sama-sama mereka mereka tidak akan memudaratkan kalian kecuali gangguan lisan dan jika mereka memerangi kalian mereka akan berpaling dari kalian ke belakang kemudian tidaklah mereka ditolong dari belakang sudah ya ditimpakan atas mereka kehinaan itu di mana saja mereka dijumpai kecuali dengan tali dari Allah dan tali dari manusia dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan ditimpakan atas mereka kemiskinan sebab sesungguhnya mereka adalah mereka kufur dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Demikian itu sebab sesungguhnya dengan apa yang mereka tanpa kebenaran sebab mereka durhaka dan mereka adalah mereka melampaui batas. Ya atadun Mereka melampaui batas. Wakanu Dan mereka adalah sebab mereka durhaka. Zalika demikian itu biwairi haqqin Tanpa kebenaran para nabi tuluna mereka membunuhnya
membunuh mereka. Mereka membunuh bi ayatillah Dengan ayat-ayat Allah, yakfuruna mereka kafir. kafir. Mereka adalah bi annahum sebab sesungguhnya mereka dalika Demikian al-maskanah kemiskinan kemiskinan alaihim atas mereka ribat dan ditimpakan ditimpakan Allah dari dari Allah Allah dengan kemurkaan, dan mereka kembali minan nasi dari para para manusia manusia dan tali dan dari Allah Allah dari Allah dengan tali kecuali masukiku apa yang yang mereka dijumpai ainama sukifu di mana saja mereka saja dijumpai mereka azillatu kehinaan alaihim atas mereka muribat ditimpakan sama-sama ditimpakan atas mereka kehinaan itu di mana saja mereka dijumpai dengan tali dari Allah tali dan tali dari dari para manusia. Mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan ditimpakan atas mereka kemiskinan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka adalah mereka kafir dengan ayat-ayat dan dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran demikian itu sebab durhaka mereka durhaka. mereka Mereka adalah mereka melampaui batas. berikutnya laisu tidaklah mereka sama dari ahli kitab itu ada suatu umat yang tegak yang mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam dan mereka bersujud wahum yasjudun Mereka bersujud ana al-lail pada waktu mereka bersujud wahum dan mereka ana al-laili pada waktu malam ayatillah ayat Allah yatluna mereka imatun yang tegak umat min ahli kitab dari ahli sawaan sama laisu tidaklah mereka sama-sama tidaklah mereka sama dari ahli ahli suatu umat yang tegak mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam dan mereka bersujud mereka beriman pada Allah hari akhir mereka memerintahkan yang makhluk mereka mencegah dari yang munkar mereka bersegera pada kebaikan itu mereka itu dari orang-orang yang soleh minas sholihin dari orang-orang yang soleh wa ulaika dan mereka itu bil khairat di dalam kebaikan wa yusari'un dan mereka dan mereka bersegera
anil mungkar dari yang mungkar wa yanhauna dan mereka Mereka bil mencegah ma'ruf ada yang yang wa ya'muruna dan mereka mereka memerintahkan memerintahkan yaumil akhir bil akhir pada yaumil akhir hari hari akhir akhir billahi kepada Allah yu'minuna mereka beriman mereka beriman langsung mereka beriman pada Allah kepada Allah dan hari akhir dan dan mereka memerintahkan memerintahkan kepada yang kepada ma'ruf makhluk dan dan mereka mencegah dari yang dari yang mungkar mungkar dan dan mereka bersegera bersegera dalam di dalam kebaikan kebaikan dan dan mereka itu dari dari orang-orang yang orang-orang yang soleh. dan apa yang mereka lakukan dari kebaikan maka itu akan mereka disusuinya dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa itu itu dan apa yang mereka lakukan dari kebaikan maka tidak akan dikuburinya mereka dikuburinya dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa itu dari belakang sudah belum bil muttaqin dengan orang-orang yang bertakwa itu alim maha Maha mengetahui wallah dan Allah yuktaruhu mereka dikuburinya alan tidak akan bil khairin dari kebaikan ya dari aduh kebaikan yaf'alu mereka melakukan wama dan apa yang yang sama-sama dan apa yang dan dan apa yang yang mereka mereka lakukan lakukan dari suatu kebaikan maka akan mereka akan dikuburinya diberi dan dan Allah Allah Maha mengetahui mengetahui dengan dengan orang-orang yang orang-orang yang bertakwa. bertakwa. sudah selesai. Sambung. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita baca lagi dari awal sama-sama. Dan bagi Allah Dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi dan kepada Allah akan dikembalikan urusan itu. Kalian adalah baik-baik umat sebaik-baik yang yang dikeluarkan pada manusia kalian memerintahkan pada yang apa yang baik dan mencegah dari yang mungkar dan kalian beriman pada Allah dan kalau beriman ahli kitab itu dia adalah lebih baik bagi mereka dari mereka orang-orang yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Tidak akan mereka tidak akan memudaratkan kalian kecuali gangguan lisan dan jika mereka memerangi kalian mereka berbalik dari kalian ke belakang kemudian tidaklah mereka ditolong. Ditimpakan atas mereka kehinaan itu. Mengulang dari alasnya. Ditimpakan
ditimpakan atas mereka keimanan di mana saja mereka dijumpai kecuali dengan tali dari Allah dan tali dari para manusia, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah, dan ditimpakan atas mereka kemiskinan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka adalah mereka kafir dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Demikian itu sebab mereka durhaka dan mereka adalah mereka melampaui batas. Laisu. Tidaklah mereka sama dari ahli kitab suatu umat yang tegak. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam dan mereka bersujud. Minum. Mereka beriman. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka memerintahkan pada yang makhluk. Mereka mencegah dari yang mungkar. Dan mereka bersedekah pada kebaikan. Dan mereka itu dari orang-orang yang soleh. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka tidak akan dikurinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa itu. Sudah selesai. Oh ya. Kemarin macam-macam isim mustaq, sekarang dibahas satu-satu ya. Ada jenis isim mustaq yang namanya isim fa'il. Isim fa'il. Maknanya orang yang, zat yang, titik-titik yang, atau penolong, pencuri, itu namanya isim fa'il. Polanya fa'il untuk yang mujarad. Mujarad itu asli 3 huruf, polanya fa'il. Untuk yang mazid, polanya, mazid itu ada tambahan, awalanmu sebelum akhir di kasroh. Gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang berbentuk seperti itu, maka namanya isim fa'il, artinya orang yang, zat yang, titik yang, atau ke. Contoh ya, yang pola fa'il dulu, misalnya kafir, orang kafir. Zolim, orang yang zolim, yang aniaya. Jahil, orang yang bodoh. Qatil, pembunuh. Nasir, penolong. Polanya fa'il. Huruf depan dikasih alif panjang, terus yang kedua di kasroh. Itu isim fa'il. Orang yang orang yang atau atau zat. Gitu ya. Kalau untuk Allah ya zat. Terus kalau yang mazid, awalanmu sebelum akhir di kasroh. Mu'min, orang yang beriman. Muhajir, orang yang berhijrah. Mujahid, orang yang berjihad. Orang yang ikhlas. Itu namanya isim fa'il. Ini contoh yang mujarad, ini yang katib, penulis, walid, yafi, haqail, orang yang berkata, hadi,
orang yang memberi ini polanya fa'il. Untuk mujarot awalan yang mazid awalanmu sebelum akhir di fatwa. Musaddid orang yang membenarkan. Muhajir orang yang hijrah. Muhsin orang yang berbuat. Mutafakir orang yang berpikir, merenung. Mutarahim saling mengasihi. Mujtami orang yang berkumpul. Mungqati yang terputus. Mustafir orang yang mohon. Itu namanya isim terputus. Untuk yang mazid gitu ya. Isim maf'ul, isim fa'il ini tinggal fi'il mudhari'nya itu pelakunya diganti mu. Sudah menjadi isim fa'il. Yusaddiqu dia membenarkan. Kalau pembenar musaddiq. Yuhajiru dia hijrah, orang hijrah. Muhajir. Yuhsinu dia berbuat baik, orang berbuat baik. Muhsin. Yatafakkaru dia merenung, orang merenung. Mutafakkir. Cuma kalau pada mudhari sebelum akhir kok tidak dikasroh, maka pada isim fa'il dikasroh. Itu aja. Yatarohamu dia saling mengasihi. Orang saling mengasihi. Mutarohim. Jadi kalau pada mudhari sebelum akhir tidak dikasroh, pada fa'il dikasroh. Ya jitami'u dia berkumpul, orang berkumpul. Mujtami yang koti'u dia terputus, orang terputus. Mungkoti. Yastaghfiru dia mohon ampun, orang mohon ampun. Mustaghfir. Itu namanya isim fa'il, kata pelaku aktif. Polanya dua, yang mujarot fa'il, yang mazid awalanmu sebelum akhir di kasroh. Nah, sekarang kita mencari isim fa'il. 193 ada. 110 ada isim fa'il apa tidak? Mana? Mukmin. Nah, orang yang beriman. Awalanmu sebelum akhir di kasroh. Mana lagi? Mana lagi? Fasikun, orang-orang fasik. Kalau satu fasik, fa'il itu namanya isim fa'il. Tidak ada. Nah, ayat 113 ada isim fa'il apa enggak? Qaim, yang tegak, yang berdiri. Karena perempuan, qaimah. 114 ada isim fa'il. Solihin, solih, orang yang solih. Isim fa'il. Ini 115 ada isim fa'il. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Namanya isim fa'il, polanya fa'il sama awalanmu sebelum akhir di hitung. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas kita pahami. Kemarin diterangkan bahwa kita diperintahkan untuk bersatu. Walaupun beda-beda, tetapi tetap bersatu. Perbedaan itu suatu kepastian. Tetapi walaupun beda-beda tidak masalah asalkan tetap bersatu.
Nah, supaya orang itu bisa menghargai perbedaan seperti itu, gimana? Harus menyadari bahwa apa namanya tidak ada orang yang mempunyai kebenaran yang mutlak, gitu ya. Jadi kebenaran itu adalah milik Allah. Makanya kembalikan semua. Jadi pendapat itu kepada Allah mana yang paling benar. Makanya dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Itu. Jadi dia itu sekedar berpendapat menurut kemampuan ilmunya, kemampuan akalnya, tetapi namanya pendapat manusia itu kebenarannya nisbi, tidak mutlak. Makanya jangan pernah ada orang merasa memonopoli kebenaran yang mutlak. Karena yang punya segala urusan itu adalah Allah. Gitu ya. Dan akhlak seperti itu dicontohkan oleh para salaf ya. Para salaf kita termasuk Imam Malik mengatakan bagaimana saya benar tapi mungkin juga salah. Anda kurang tepat tapi mungkin juga benar gitu. Terus juga Imam Malik pernah mengatakan ketika di makam Rasulullah ucapan siapapun bisa ditolak, bisa diterima. Kalau yang kecuali yang mengatakan yang di dalam kuburan ini, maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dengan adanya pemahaman seperti itu, maka bagaimana orang itu bisa menghargai perbedaan sehingga walaupun beda-beda tetap apa namanya tetap bersatu. Cuma apa namanya nanti perbedaan itu ada dua, orang harus bisa mengidentifikasi ya. Ada perbedaan yang bersifat akidah, ada yang perbedaan bersifat syariat. Gitu. Ada yang perbedaan bersifat usul, pokok-pokok agama, ada perbedaan bersifat furu', yaitu cabang-cabang agama. Kalau dalam hal usul, itu di dalam Quran sudah diterangkan secara jelas. Ya, di dalam hadis diterangkan secara jelas. Makanya kan kalau ada perbedaan dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Sementara di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah untuk usul ini sesudah jelas. Makanya kalau perbedaan itu dalam hal usul dirujuk ke Quran hadis nanti akan ketemu bahwa satu benar satu salah. Paham ya? Itu. Tetapi kalau perbedaan di dalam usul furu itu cabang-cabang agama bukan pokok, mungkin beda tetapi sama benar. Gitu ya? Mungkin beda tetapi sama benar, cuma tingkat kebenarannya memang tidak sama, tapi sama-sama benar, tidak sampai terjerumus kepada kesesatan. Gitu. Nah, makanya harus diidentifikasi ini perbedaan masuk kategori usul atau furu. Gitu. Terus berikutnya seperti kalau apa namanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir, apa ada nabi lagi? Nah, itu ya. Satu mengatakan nabi terakhir, satu mengatakan ada nabi lagi. Ini furu apa usul? Usul. Ya, berarti pokok. Berarti satu benar, satu salah. Gitu ya. Usul, jadi pokok. Itu. Misalnya apalagi sholat gitu ya. Sholat sehari 5 waktu atau ada 3 waktu. Itu usul apa furu? Usul. Gitu ya. Itu berarti pokok. Jadi gitu. Jadi yang jelas-jelas. Tapi kalau apa? Pakai usuli apa enggak? Itu furu. Kunut apa enggak? Itu furu. Paham ya? Jadi gitu. Jadi harus bisa mengidentifikasi. Kemudian ketika umat Islam itu sudah bersatu, ya sudah bersatu, saling berkasih kasihan sama mereka, tidak saling menjatuhkan, tidak saling membenci, maka kalian menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu menjadi khairul ummah, umat yang terbaik, tidak spontan, tidak otomatis, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertamanya apa? Harus menegakkan persatuan dulu, tidak saling membenci,
saling menjatuhkan sesama mereka. Kalian sebaik-baik umat dikeluarkan. Dan kondisi seperti ini pernah terjadi dulu pada zaman sahabat Rasulullah. Apa pada zaman sahabat tidak ada perbedaan? Banyak perbedaan. Bahkan yang tajam juga ada, tetapi mereka tetap bersatu. Maka mereka menjadi khairu ummah, bisa mengalahkan orang-orang kafir. Kalian sebaik umat memerintahkan manusia pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Syarat pertama apa? Yaitu bersatu sesama mereka. Yang kedua, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dua itu syaratnya. Andaikan umat Islam sudah memenuhi syarat sebagai khairu ummah seperti itu, ya. Andaikan ahli kitab itu beriman, niscaya lebih baik bagi mereka. Kenapa? Karena dulu dimuliakan oleh Allah, dikasih kelebihan-kelebihan, itu nah sekarang menjadi bagian dari khairu ummah. Akhirnya lebih baik. Tetapi di antara mereka ada yang beriman, kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Makanya posisi mereka yang diutamakan oleh Allah itu diambil posisinya oleh khairu ummah ini. Terus kalau kalian tuh sudah memenuhi syarat sebagai khairu ummah, saling mencintai, tidak saling menjatuhkan, dan sudah menegakkan amar ma'ruf, maka mereka orang kafir itu tidak akan bisa memudorotkan kalian kecuali gangguan lesan saja. Ya, tidak akan berani memarahi kalian, tidak akan bisa mengalahkan kalian, apalagi mengusir kalian tidak akan bisa. Mereka tuh kalaupun bisa cuma ngomong-ngomong ganggu-ganggu secara lesan. Kalau secara fisik, secara pertempuran tidak akan bisa. Kalau kalian sudah memenuhi syarat sebagai khairu ummah itu, kalau mereka berani memarahi kalian, maka mereka akan memalingkan diri dari kalian ke belakang, kemudian mereka tidak akan ditolong. Dan kondisi seperti ini dulu pernah terjadi pada zaman sahabat-sahabat Nabi dan generasi berikutnya, sehingga sampai Islam itu menyebar di mana-mana sampai ke sampai ke Eropa. Nah, terus bagi mereka bagaimana? Bagi orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Bani Israel, bagaimana? Ditimpakan atas mereka kehinaan dimanapun mereka dijumpai, kecuali dengan tali dari Allah dan tali dari manusia. Jadi orang Bani Israel itu selalu hina, kecuali tali Allah dan tali manusia. Tali Allah apa? Yaitu bantuan Allah. Tali manusia, bantuan manusia. Akhirnya mereka hina itu artinya apa? Mereka tidak punya negeri, terusir dari negerinya, nunut di negaranya orang lain, gitu ya. Kecuali dengan apa? Tali Allah. Tali Allah itu apa? Yaitu kalau mereka mau beriman. Kalau mereka mau beriman, maka Palestina itu memang tanah air mereka, warisan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu ya. Maka Nabi Yusuf. Kalau mereka iman, maka itu orang Mekah, orang Palestina akan keluar, akan ditempati mereka. Maka itu tali dari Allah. Atau tali dari manusia. Gitu ya. Mereka tetap kafir, bisa tinggal di Palestina, tapi dengan bantuan negeri kafir yang lain. Seperti sekarang. Terus, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, tetapi tetap dapat kemurkaan. Ya, bisa tinggal di sana dengan bantuan manusia, tetapi dapat murka dan ditimpakan kemiskinan. Tetap miskin, terkucil dari pergaulan dunia. Ya, jadi banyak negara-negara yang tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Jadi miskin. Demikian itu sebab mereka kufur pada ayat Allah, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu sebab mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Jadi ini termasuk Quran itu sebetulnya memberi solusi kepada mereka bagaimana supaya kehidupan mereka itu berubah lebih baik, tapi mereka berat untuk mengikuti petunjuk Allah. Tapi walaupun Bani Israel itu banyak yang begitu, tapi tidak semua. Ada juga yang baik. Tidaklah mereka sama. Ya, di antara ahli kitab itu ada juga umat yang tegak. Tegak itu artinya apa? Objektif, lurus, menerima kebenaran apa adanya. Mereka membaca ayat Allah di waktu malam dan mereka bersujud. Ini adalah para ahli kitab yang menerima kebenaran Islam. Walaupun sebetulnya berat karena gengsinya besar, tetapi karena mereka lurus, mereka terima kebenaran apa adanya.
Mereka iman pada Allah hari akhir, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mereka bersegera dalam kebaikan. Mereka itulah termasuk di antara orang-orang yang soleh. Itu tokohnya kalau dari Yahudi, Abdullah ibnu Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kalau Nasrani ribuan, ya pendeta-pendeta Nasrani yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan semua kebaikan yang mereka lakukan tidak akan dikufuri, tidak akan diingkari, tidak akan dihalangi pahalanya. Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang bertakwa. Malah kalau mereka itu mau beriman, ada riwayat dijanji mendapatkan pahala yang berlipat. Dulu ketika Nabi mereka datang, mereka iman. Sekarang Nabi terakhir datang, mereka juga mengimani, maka malah mereka mendapatkan pahala yang berlipat. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.